Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali bersama saya Evenian di channel Cafe IT, channel Happy Education. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sistem cerdas atau artificial intelligence. Materi kali ini akan dibawakan oleh para sahabat saya, yakni Budi, Eriska, Redo, Muzofar, Alvin Chandra, Fadil, dan Noval. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan materi pada malam hari ini, kita ngopi lah. Seruput kopi menambah ilham untuk kita belajar lebih mantap. Dari kelompok 1, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Makmun Effendi, Eskom Mkom selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai materi sistem cerdas atau artificial intelligence, di mana di kelompok 1 kan kami dari kelompok 1, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Makmun Effendi, Eskom Mkom selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai materi sistem cerdas atau artificial intelligence, di mana di kelompok 1 ini kami beranggotakan 8 orang. Ada Mas Budi, kemudian saya sendiri, Eriska Febrianto, kemudian Mas Edo, Mas Mujofar, Mas Alvin, Mas Fadel, Mas Noval, dan Mas Imam Sadikin. Baik, untuk selanjutnya kita langsung pada materi, di mana di sini ada definisi tentang kecerdasan buatan. Untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini merupakan salah satu bidang dari ilmu komputer yang membahas tentang kemungkinan komputer untuk dapat berlaku secara intelijen seperti halnya manusia. Sehingga dari kecerdasan buatan ini beberapa pekerjaan manusia bisa dibantu oleh komputer. Nah, di sini untuk sistem cerdas sendiri memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama diantaranya ada Artificial Neural Network atau disingkat ANN, di mana ANN ini adalah jaringan syaraf tiruan. Otak manusia ini kan terdiri dari 100 miliar elemen ya. Nah, ini pemrosesan data sederhananya bernama neuron yang sangat rapat dan saling terhubung. Di mana untuk contohnya sendiri untuk ANN ini bisa kita lihat di pengenalan wajah seperti di e-kampus. Kemudian ada deteksi kepadatan, misalnya kepadatan penumpang di bandara, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, artificial intelligence itu sendiri atau AI. Kemudian yang ketiga adalah logika fuzi, di mana logika fuzi ini sebetulnya sama dengan logika samar atau sistem samar, di mana sebelumnya kan untuk logika tradisional itu hanya bernilai salah satu dari 2, benar atau salah gitu. Nah, di sistem samar ini atau logika fuzi ini kita akan menangani informasi yang tidak pas atau memberikan suatu data kebenaran menggunakan logika samar. Misalnya untuk tingkat derajat panas diukur oleh suhu. Misalnya untuk suhu dingin antara minus 100 sampai 0, kemudian suhu kamar
antara 0 sampai 25 dan seterusnya. Kemudian untuk melakukan aplikasi kecerdasan buatan ini ada 2 bagian utama yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Ini berisi fakta-fakta, kemudian teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, inferensi atau motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Di sini bisa kita lihat penerapan konsepnya, ada input atau masukan dari masalah, kemudian diproses oleh komputer dan akan menghasilkan output atau jawabannya. Kemudian untuk kecerdasan buatan versus kecerdasan alami, di sini bisa kita lihat keuntungannya kecerdasan buatan secara komersil, yaitu lebih bersifat permanen. Kemudian ini lebih mudah diduplikasi atau disebarkan, lebih murah dibandingkan dengan kecerdasan alami, kemudian dapat didokumentasikan, ini berbentuk aplikasi tentunya, dapat mengerjakan pekerjaan jauh lebih baik dan lebih cepat. Kemudian sedangkan untuk keuntungan kecerdasan alami, ini yang pertama kreatif, kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan. Kemudian yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Yang ketiga adalah pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Ada satu perbedaan lagi, kecerdasan buatan dan kecerdasan alami, yaitu kecerdasan buatan dia tidak memunculkan ide, karena ide itu akan dimunculkan oleh kecerdasan alami dari otak manusia itu sendiri. Kemudian konsep untuk sistem cerdas ini, konsep umum sistem cerdas ini tujuannya adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer. Kemudian dari komputer itu baru ke orang lain atau yang bukan pakar. Keunggulan sistem cerdas ini ada 3. Yang pertama adalah menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar, kemudian menyampaikan data tersebut untuk jangka waktu yang panjang dalam suatu bentuk tertentu. Kemudian yang ketiga, ini mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat, dan tanpa jemu mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan yang tinggi. Demikian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muzafar. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih buat Mas Eriska. Sini saya akan melanjutkan untuk konsep sistem cerdas. Menurut Turban, terdapat 3 orang yang terlibat dalam lingkungan sistem pakar. Yaitu yang pertama ada pakarnya sendiri. Nah, pakarnya sendiri adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, pendapat, pengalaman, dan metode, serta kemampuan untuk mengaplikasikan keahliannya tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada yang kedua, ada knowledge engineer atau perekayasa sistem. Nah, perekayasa sistem ini adalah orang yang membantu pakar tersebut. Yang pertama, dalam menyusun area permasalahan dengan menginterpresentasikan dan mengintegrasikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Effendian di channel KVIT, channelnya Education Happy. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan yang kali ini akan disampaikan oleh teman saya dari tim Bowo, Yanti, Sepia, Ocha, Aisyah, Zulfi, Jalaluddin, dan Suhemi. Ya, untuk mempersingkat waktu sambil kita mendengarkan apa yang diutarakan oleh para sahabat saya tentunya,
Tiga komponen tentang pertama sistem adalah pendukung keputusan, virtual di kita ngopi helak dulu. basis pengetahuan, Seruput kopi nikmat untuk kita dan menyaksikan pengguna. materi ini untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan Lingkungan wawasan pengembangan kita. digunakan oleh Kita mulai saja. Beberapa 7 submateri atau subjudul yang masing-masing nanti akan yang akan dibacakan oleh teman-teman. Lingkungan konsultasi digunakan oleh non pakar untuk memperoleh pengetahuan dan juga hasil pada tahun 1987 ini. Suatu sistem ini disusun oleh 3 modul Saja utama, pada materinya. yaitu Saja pada materi. modul penerimaan pengetahuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Happy Education Cafe IT. Sebelum kita memulai materi perkuliahan pada malam hari ini yang akan dibahas oleh teman-teman kita di Universitas Pelita Bangsa, malam hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi yang akan disampaikan oleh Bang Ade, Bang Alwi, kemudian Bang Taufik, kemudian Bang Ujang, Bang Reza Rizky, Bang Uus, dan kemudian Bang Faldian Rizky. Oke, untuk mempersingkat waktu, baik kita dengarkan proses keputusan yang dilakukan oleh sistem. Lanjut. Kemudian ada lagi jenis-jenis sistem cerdas. Yang pertama ada interpretasi, yaitu menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor. Kemudian ada prediksi, memperkirakan akibat yang mungkin dari situasi yang diberikan. Kemudian ketiga ada diagnosis, menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala atau simptom. Yang keempat desain, yang artinya menyusun objek-objek berdasarkan kendala. Yang kelima ada planning, yang artinya merencanakan tindakan. Kemudian nomor 6 ada monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan. Kemudian ketujuh debugging, atau menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. Kemudian ada reparasi, yang artinya melaksanakan rencana perbaikan. Kemudian kesembilan ada instruction, yang artinya diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan pelajar. Kemudian ke-10 ada kontrol diagnosis, yang artinya diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan sistem. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Naufal. Kepada yang dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Musdofar. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem cerdas. Yang pertama ada representasi dan organisasi pengetahuan. Pengetahuan pakar harus dipresentasikan dalam format yang dapat dipahami komputer dan diatur dengan tepat dalam basis pengetahuan sistem pakar. Terdapat beberapa cara yang berbeda untuk mempresentasikan pengetahuan manusia, antara lain aturan produksi, jaringan semantik, dan pernyataan logika. Yang kedua, dalam keputusan kompleks, pengetahuan pakar sering tidak dapat dipresentasikan dalam aturan tunggal. Sebaliknya, aturan dapat digabungkan secara dinamis untuk mencangkup berbagai kondisi. Proses penggabungan banyak aturan berdasarkan data yang tersedia, disebut inferensi. Komputer yang melakukan inferensi dalam sistem pakar disebut mesin inferensi. Ada 2 pendekatan populer untuk menarik kesimpulan, adalah sebagai berikut. Yang pertama ada forward chaining, dan yang kedua adalah ada backward chaining. Lanjut, Mas. Yang A, forward chaining, yaitu adalah mencari bagian jika terlebih dahulu. Setelah semua kondisi jika dipenuhi, aturan dipilih untuk mendapatkan kesimpulan. Jika kesimpulan diambil dari keadaan pertama, bukan dari yang terakhir, maka ia digunakan sebagai fakta untuk disesuaikan dengan kondisi jika
aturan yang lain untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Proses ini berlanjut hingga dicapai kesimpulan terbaik yang digambarkan pada gambar berikut. Lanjut, Mas. Dan yang kedua yaitu backward chaining, adalah kebalikan dari forward chaining. Pendekatan ini dimulai dari kesimpulan dan hipotesis bahwa kesimpulan adalah benar. Mesin inferensi kemudian mengidentifikasi kondisi jika yang diperlukan untuk membuat kesimpulan benar dan mencari fakta untuk menguji apakah kondisi jika adalah benar. Jika semua kondisi jika adalah benar, maka aturan dipilih dari kesimpulan yang dicapai. Jika beberapa kondisi salah, maka aturan dibuang dan aturan berikut digunakan sebagai hipotesis kedua. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Redo. Untuk waktunya dipersilakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Naufal Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inferensi dari proses forward chaining dan backward chaining. Yang pertama adalah depth first search, yaitu melakukan penelusuran yang kaidah secara mendalam dari simpul akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan. Yang kedua adalah breadth first search, bergerak dari simpul akar. Simpul yang ada pada setiap tingkat diuji sebelum pindah ke tingkat selanjutnya. Yang ketiga adalah best first search, bekerja berdasarkan kombinasi kedua metode sebelumnya. Selanjutnya, Mas. Yang selanjutnya adalah mesin eferensi. Yang pertama adalah strategi penyelesaian konflik atau conflict resolution strategy, yaitu strategi penyelesaian konflik dilakukan untuk memilih aturan yang akan diterapkan apabila terdapat lebih dari satu aturan yang cocok dengan fakta yang terdapat dalam memori kerja. Di antaranya adalah 1. No duplication, yaitu jangan memicu sebuah aturan dua kali menggunakan fakta atau data yang sama. Yang kedua adalah regency, pilih aturan yang menggunakan fakta paling baru dalam memori kerja. Yang ketiga adalah specificity, yaitu picu aturan dengan fakta pro kondisi yang lebih spesifik atau khusus. Yang keempat adalah operation priority, yaitu pilih aturan dengan prioritas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah sistem perantaian maju atau forward chaining system. Pada sistem perantaian maju, fakta-fakta dalam sistem disimpan dalam memori kerja dan apabila secara kontinu diperbarui. Aturan dalam sistem mempresentasikan aksi-aksi yang harus diambil apabila terdapat suatu kondisi khusus pada item-item dan memori kerja. Sering disebut aturan atau kondisi-kondisi aksi kondisi. Biasanya berupa pola yang cocok dengan item yang ada di dalam memori kerja. Sementara aksi biasanya berupa penambahan atau penghapusan item dalam memori kerja. Yang ketiga adalah sistem perantaian balik atau backward chaining system. Pendekatan ini berguna ketika kita mempengaruhi semua fakta awalnya, namun tidak dapat menebak konklusi apa yang bisa diambil. Jika kita tahu kesimpulan apa yang seharusnya atau mempunyai beberapa hipotesis yang spesifik, maka perantaian maju di atas menjadi tidak efisien. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Mas Imam Sodikin. Terima kasih Mas Rido. Untuk selanjutnya itu yang keempat, ketidakpastian dalam aturan. Sejauh ini kita menggunakan nilai kebenaran tegas dalam fakta dan aturan yang dipakai. Misalnya, jika terlalu banyak bekerja maka pasti mood kurang baik. Pada kenyataannya, seringkali kita tidak bisa membuat aturan yang absolut atau mutlak untuk mengambil kesimpulan secara pasti. Misalnya, jika terlalu banyak bekerja maka kemungkinan besar mood kurang baik. Itu seringkali aturan yang dipakai memiliki nilai kepastian atau certainty value. Contohnya, jika terlalu banyak bekerja maka pasti mood kurang baik.
yaitu pastiannya 0,75. Kesimpulannya adalah sistem cerdas yaitu sistem yang sebagian kecil dari tingkat kecerdasan manusia untuk berinteraksi dengan keadaan eksternal di suatu sistem. Saat kemampuan untuk dilatih, mengingat kembali kondisi yang pernah dialami. Mengolah data-data untuk memberikan aksi yang tepat sesuai dengan yang telah diajarkan. Serta kemampuan menyerap kepakaran seorang ahli melalui perintah yang dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Terdapat beberapa keunggulan sistem pakar, yaitu yang pertama, menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar, dan yang kedua, menyampaikan data tersebut untuk jangka waktu yang panjang dalam suatu bentuk tertentu. Dan yang ketiga, mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat, tanpa jemu atau bosan, mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih atas presentasi yang disampaikan oleh teman saya, sahabat saya pada malam hari ini. Dan semoga materi pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?